Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Fitriana Ayu. Pagi hari ini kawan bisa kembali menyapa Anda lewat program Dialog Fajar. Anda yang dalam perjalanan selalu semangat ya, selalu fokus dengan kendaraan yang ada di depan Anda. Jangan sampai pas subuh-subuh gini sambil mendengarkan Dialog Fajar, ternyata terlalu mepet jaraknya. Kemudian Anda yang mungkin sedang siap-siap juga, para orang tua, para guru, para ustadz-ustadzah, semoga dimampukan dilancarkan ya untuk mendidik putra-putri kita menjadi generasi-generasi yang insya Allah tangguh di masa mendatang menghadapi berbagai macam tantangan yang menyesuaikan zaman. Alhamdulillah kawan, masih seputar bagaimana mendidik anak kita itu sesuai zaman ya. Kita pagi hari ini ketemu kembali dengan Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat, semangat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Alhamdulillah. Semangat untuk mendidik putra-putri kita ya Ustadz. Oh ya? iya, insya Allah yakin nih. Iya, kemarin itu menarik sekali ya Ustadz ya, mendidik anak sesuai zamannya. Soal adab, nilai, value, apalagi ya Ustadz ya, itu yang fondasi ya Ustadz, dasarnya. Yang lainnya mungkin nanti akan diajarkan orang lain ya Ustadz. Kira-kira apa lagi Ustadz selain adab yang perlu, yang penting diajarkan kita ini sebagai orang tua pada anak, menyesuaikan zamannya pula. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur mari tak berhenti selalu kita ucapkan, selalu kita gaungkan, kita gelurakan di dalam diri kita. Kita dipilih oleh Allah berada di dalam majelis ini. Walaupun tangannya melakukan aktivitas yang berbeda, tapi telinganya kan disatukan ya. Betul, pendengarannya maksudnya, akhirnya hatinya disatukan ya. Iya, tangan kakinya kita beda ini pekerjaan kita ya. Betul. Gentengnya juga beda Ustaz. Nah iya, tapi ternyata pendengarannya dan hatinya sama gitu ya. Kok bisa ya? Kadang-kadang saya bilang, ya Allah, Engkau Maha Pemurah ya Allah. Iya betul ya Allah, betul Ustaz. Maha Pemurah ya Allah, Engkau kok bisa gitu. Kalau nalarnya kita bahkan tanya ChatGPT itu mungkin kan ya nggak bisa ya Ustaz ya. Jutaan manusia loh ini Ustaz. Lah iya, Masya Allah. Pendengarnya umatnya pagi itu ya, banyak. Di mana saja gitu kita nggak tahu berada di mana ya. Betul Ustaz. Kapan ketemu orang itu, Ustaz, saya dengerin. Alhamdulillah, Alhamdulillah gitu ya. Itu yang ketemu di sekolah ya Ustaz itu ketemu ya. Nggak hanya di sekolah saja, kadang-kadang di mana tempat itu ya ketemu. Ustaz kemarin, oh iya. Pak Ayu itu. Iya. Nah baik Mbak Ayu, jadi salawat salam jangan pernah lupa ya. Kita selalu sanjungkan kehadirat junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat semuanya. Memang betul, yang penting-penting kudu wong tua nih. Yang penting-penting ini harus orang tua yang mengerjakan. Karena memang ini tanggung jawab kita sebagai orang tua ya. Iya. Baru nanti yang rotok-rotok gak penting itu, atau rotok-rotok penting ya. Pentingnya rotok maksudnya. Iya. Itu baru serahkan ke orang lain, terserah siapa saja. Siapa namanya, pembimbing, pelatih, dan seterusnya lah. Tapi bagi kita orang tua ini yang penting kita yang harus melakukan. Karena ini anak yang Allah akan bertanya kepada kita bagaimana kita mengasuh anak-anak kita. Apa yang kita ajarkan pada anak-anak kita. Lah kalau Nabi sudah memberikan petunjuk sejelas itu yang kemarin ya, yang soal adab yang pertama. Terus kita tidak melakukannya, ditanya sama Allah, sopo sing mbok turut iki lha ngono. Jere ngaku ngaku kawulaku, ngaku golongane Nabi Muhammad, mengaku golongannya Nabi Muhammad, sering menyanjung Rasulullah Muhammad, tapi kok gak niru, kok gak nurut kan itu ya. Ini kan sudah salah kita di hadapan Allah dan Rasulnya kan.
Habis itu kita ketemu Nabi dimarahi lagi lah, kamu itu sudah tak tunjuki itu ya. Sudah jelas kan. Lapo gak kamu lakoni. Nah, itu. Ya Allah, saya kalau udah gitu tuh, ya Allah ya Nabi, izin saya ya Rasul ketemu jenengan itu ya. Malu ketemu jenengan ya Rasul itu ya. Dan diberi petunjuk begitu jelas. Apalagi yang kali ini Pak, akan saya bacakan. Petunjuk Rasul juga sangat jelas. Apa yang harus kita ajarkan pada anak kita, sekali lagi sebagai orang tua. Rasulullah Muhammad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinina wa farriqu bainahum fil madaji', rawahu Abu Dawud. Artinya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika usianya 7 tahun. Ya Allah. Dan pukullah mereka ketika usianya 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Daud. Kurang jelas apa ini? Ya, sangat jelas bahwa setelah adab atau adab yang tidak kalah pentingnya adalah ada Allah, iman kepada Allah, yaitu sholat. Itu tanggung jawab kita bapak-bapak, ibu-ibu, ngajari anak sholat. Duduk ustadzah yang TPQ atau di sekolah atau di pondok pesantren. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nanti akan ditanya oleh Allah pasti, apakah kita sudah mengajari, apakah kita sudah mencontohi mereka itu untuk sholat. Saking kerasnya kita berusaha agar mereka dapat sholat, sampai-sampai Nabi kita mengizinkan kita berlaku keras pada anak-anak itu. Sekali lagi, ini bukan perintah melakukan, sebetulnya ini peringatan. Sampai umur 10 tahun saya gak isok kan itu ya. Saya gak sukses itu kan ya. Ini peringatan bagi kita para orang tua. Sekali lagi bukan perintah pantem mono gak sholat gitu maksudnya ya. Ini adalah peringatan bagi kita. Kalau sampai umur 10 tahun anak kita belum sholat, belum mau sholat, belum terbiasa sholat, iku awake dhewe salah. Kita orang tua ini keliru diseneni Kanjeng Nabi. Maka dari itu kawan-kawan sekalian rahmatullah Allah, sholat, menyembah kepada Allah. Nah, ngajari sholat ini kalau dengan kekerasan, nanti anak-anak kan juga menjadi trauma sholat itu, maksudnya gitu kan. Jadi jangan, maksudnya tidak dengan kekerasan maksud saya. Harus dengan cara yang betul, dengan tahapan yang benar, dengan contoh yang baik, sehingga mereka yang mau sholat itu, mau sholat dulu. Kemudian terbiasa sholat, kan itu ya, terbiasa sholat. Baru kemudian terbiasa sadar. Karena sadar itu tahapan yang sudah sangat baik gitu ya. Sudah butuh. Iya, sadar lebih tinggi lagi kan. Butuh saya kalau kita kalau sudah butuh ya. Sadar sholat ini wis level yang baik, wis top lah, gitu ya. Terbiasa saja sampai pada mau itu, waduh, masya Allah kan. Kita sudah senang kalau anak kita sholat, ya tolonglah. Adan gitu langsung, ayah, bunda. Wah itu gitu sudah ya, levelnya bagus itu. Masya Allah. Iya, kita pagi membangunkan, tidak apa-apa. Itu dalam rangka agar mau sholat, kita lakukan. Yang sudah mau sholat, kita beri apresiasi. Dan karena ini perintah ya kita kerjakan gitu ya. Walaupun mereka sudah sholat ya jangan pernah bosan kita melakukan diperintah oleh Kanjeng Nabi. Ayah aku gede dikongkon sholat. Iya gak apa-apa, bapak juga nyari pahala ini. Diperintah Nabi ngongkon kowe sholat gitu ya. Ini perintahnya Nabi gak perkara awakmu sholat kayak gitu. Maksudnya agar kita terus konsisten bahwa urusan sholat ini urusan yang penting, sangat penting bahkan. Nek isok ditambah sangat penting gitu ya. Masya Allah. Iya. Tanggung jawab kita sebagai orang tua tidak bisa dipindah tanggung jawabkan atau dialih tanggung jawabkan kepada orang lain, siapapun mereka. Kemudian wa farriqu baina madaji'an. Ketika sudah usia balik gitu, wa farriqu bainahum fil madaji.
mereka ketika sudah usia balik itu, kalau laki perempuan Mbak Ayu, maka harus kita pisahkan. Jangan sampai tidur satu kamar. Nah ini berarti kan kalau istilah sekarang ini, zaman sekarang ini, pendidikan sexual education kan itu keren-kerennya gitu katanya Ini perintahnya Nabi. Agar apa? Agar mereka juga memiliki kesadaran. Konsep dirinya mulai tumbuh, mulai terbentuk itu bahwa saya adalah laki-laki, saya adalah perempuan, tanggung jawab saya begini, tugas saya begini. Sehingga mereka akan tumbuh secara sehat. Sehat secara sosial, juga sehat secara mental. Karena kalau dengan dipisah begitu itu, maka ya akan tumbuh ini akil baliknya ini, akil baliknya ini akan matang gitu ya, rasa malu gitu ya Ustaz. Banyak sekali itu nanti dapatnya. Betul. Banyak sekali itu dapatnya nanti. Kenapa? Karena akil balik mereka. Ketika sudah akil balik, maka namanya saja akil balik kan, tanggung jawabnya sudah harus muncul itu ya. Kemudian kepeduliannya juga harus muncul ya. Tanggung jawab lah yang paling pokok di saat pertama adalah tanggung jawab pada diri sendiri, tanggung jawab terhadap lingkungan itu, kamarnya minimal itu, tanggung jawab pada rumahnya, tanggung jawab pada orang tuanya, tanggung jawab pada tugas-tugasnya, itu kan sangat penting. Betul. Dan dikerjakannya di rumah. Kalau itu selesai di rumah Mbak Ayu, Masya Allah, anak kita mau sekolah di mana saja itu loh. Jadi terus gak perlu harus sekolah katanya favorit misalnya gitu misalnya. Tidak butuh lagi sekolah favorit karena semua sekolah itu favorit akhirnya begitu. Betul. Kenapa? Sudah matang anak kita. Bisa menyesuaikan. Bukan hanya menyesuaikan Mbak Ayu, dia malah memimpin nanti di sana. Masya Allah. Itu kalau sekedar menyesuaikan, waduh sayang, anak kita harus bisa memimpin gitu kan ya. Ya Allah. Di antara mereka itu kapan bisa? Kalau di rumahnya sudah matang, sudah selesai, bukan hanya selesai, matang dia. Sehingga dia sekolah di mana saja, berkumpul, bergaul dengan siapa saja, mereka akan selalu menjadi leader gitu ya. Ya leader itu jangan terus diartikan ketua kelas. Tapi bisa memimpin dirinya dia bisa memimpin gitu, dirinya betul. Dia tidak mudah terpengaruh oleh kawan-kawannya, dia tidak mudah terpengaruh oleh bujuk rayu di medsos itu kan. Punya prinsip gitu Ustaz. Itu kan kematangan, itu kan kedewasaan. Itu nggak bisa simsalabim itu Mbak Ayu. Itu proses yang panjang untuk bisa begitu itu. Ya kembali ke yang pertama kemarin kan, yang kedua tadi kan, dan ini yang ketiga kan itu ya. Yang ketiga ini adalah pisahkanlah mereka ketika telah balik tidurnya dengan saudaranya kan. Kenapa? Sekali lagi ini untuk membangun tanggung jawab. Istilah fikihnya itu taklif itu ya. Mukallaf anak-anak itu. Mereka sudah layak waktunya untuk bertanggung jawab karena telah diberi tanggung jawab untuk melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ada disebutkan gitu nggak Ustadz? Kenapa kok usianya 7 tahun gitu Ustadz? Ya tentu kalau ini dikupas kayaknya butuh satu episode lagi. Tergur lagi. Satu episode lagi. Benar ya Ustadz ya, ternyata memang sebegitu detail ya. Sudah dicontohkan Nabi di zaman dulu dan dulu 1400 tahun yang lalu Nabi langsung menyebut 7 tahun loh kan. Kurang apa? Itu bukan sekedar perintah ternyata Ustadz. Betul. Ya. Dan juga tidak asal kan. Nabi menyebut kata atau angka 7 itu kan tidak asal kan pasti. Ya kalau kita mau kaji dari psikologi perkembangan anak, psikologi pendidikan itu lama luar biasa kan itu. Apa yang terjadi 1 juta tahun. Kemudian kalau kita kenal dengan usia the golden age itu kan Mbak Ayu ya. Dalam pendidikan kita kan kenal dengan namanya the golden age. Itu salah satu sebagian kecil dari di mana usia itu sangat potensial untuk belajar. Seperti yang saya katakan di awal-awal tadi, kalau di masa itu kita nanamnya benar kuat itu waduh wis sampai kapanpun lah. Masya Allah. Sampai kapanpun lah. Gampangannya, mohon maaf misalnya orang tuanya mati hari ini gitu sudah siap. Siap mengalir pahala itu anak yang soleh kan itu. Masya Allah. Sekali lagi perkembangan zaman tidak lagi persoalan. Mau zaman kayak apa saja. Mau hidup di Jepang, di Korea, di Eropa, di Amerika, di Australia, hatta di Afrika sekalipun misalnya gitu.
Kalau ini yang dia dapatkan, kalau ini yang dia bawa, kalau ini yang ada dalam dirinya, bismillah la haula wala quwata illa billah, selesai. Amin. Maka kalau kita baca sejarah kan Mbak Ayu ya, sahabat-sahabat Rasul itu kan banyak yang meninggal justru tidak di Makkah atau di Madinah. Mereka banyak meninggal itu justru di negara-negara yang jauh. Negara-negara yang jauh mereka berdakwah, mereka menyebar kemana saja. Dari mana? Ya dari sini nih, kekuatan adabnya, kekuatan akidahnya, kemudian kematangan kepribadiannya, sehingga yus kemana saja sak dunya iki bumi ini Allah, bismillah kan itu ya. Bisa Ustaz ya. Bisa. Ustaz sedikit Ustaz. Gimana? Sebelum nanti kita duhur Ustaz. Sedikit ini ya. Nanti yang melihat anak itu katakanlah bisa menyesuaikan itu, apakah ada yang menilai atau anak itu yang bisa merasakan di tengah tantangannya zaman ini Ustaz? Apakah butuh penilaian ya? Nah itu ya Ustaz. Iya, artinya begini maksud saya. Untuk apa kita mencari penilaian? Maksudnya gitu kan ya. Tetapi kan gitu ya, tetapi ketika seseorang, ini seorang anak maksud saya, dia bisa tumbuh, dia dapat tumbuh dengan sehat secara mental, sosial, spiritual. Siapapun kan senang Mbak Ayu. Oh iya betul. Itu kan sudah cukup penilaian itu kan? Iya, itu maksudnya tolak ukur gitu ya. Semua kan melihat senang, koncone yo seneng, wong tuwane yo seneng, gurune sing mulang ndok sekolah itu, ustadz-ustadzanya yang mengajar di pesantren itu, ya pasti seneng. Ya Allah, anak ini rep. Nah kan itu mesti. Kita sebagai guru kalau lihat anak itu semua ngati bodoh, masya Allah mas, kepengin ditambahi apa, dikasih apa gitu. Tapi kalau anak ini wabot, ya Allah, wong tuane muga-muga disepuro gitu kan. Ya Allah, betul-betul. Kan gitu. Ya anak apik ini, anak bagusnya kayak gini, kok seperti ini ya di usianya ini. Masya Allah. Kan itu kan keprihatinan kita. Maka dari itu penilaian itu mari kita tarik ke atas saja. Allah biar yang menilai. Masya Allah. Tetapi dalam konteks ini kita orang tua tentunya, orang dewasa di sekitarnya, itu pasti bisa merasakan. Masya Allah. Terima kasih ya Ustadz Mim. Sama-sama Mbak Ayu. Menguatkan kita sebagai orang tua yang... Ya, semangat ya jadi orang tua ya. Melahirkan generasi terbaik betul. Yang beradab. Iya, dunia itu boleh berubah, tapi yang penting agama, adab kita itu tetap gitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Terima kasih ya Ustadz Mim. Sama-sama Mbak Ayu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.